Qin Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan berani. Jangan berani. Bagaimana saya bisa meragukan raja tertinggi? Ini hampir sama. Gilgamesh sedikit mengangguk, dan hanya sedikit menenangkan amarahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa mendengar yin dan yang dalam kata-kata Qin Yichen sama sekali. Atau dengan kata lain, kepercayaan dirinya yang tak tertandingi membuatnya berpikir semua pujian itu benar. Dan Qin Yichen tidak meragukan Gilgamesh. Dia yakin bahwa berdasarkan kesombongan yang terakhir, itu pasti akan dibunuh oleh Olympus. Karena saat ini, menurut akta yang beredar, Gilgamesh masih kalah jauh dengan Invincible. Yang pertama adalah raja terkuat di suatu zaman, tetapi Gilgamesh mampu memahami Taoisme Kaisar. Namun meski begitu, Tian Wu di akhirnya terbunuh karena pelanggaran terlalu banyak dewa. Oh tidak, itu ditentang oleh leluhur bayi darah. Terlebih lagi, penguasa alam semesta ini adalah Olympus, yang sangat menyatukan kekuatan dan kekuatan. Hanya akan lebih sulit untuk berurusan dengan kekuatan yang berbeda, yaitu, lebih mungkin dipukuli sampai mati. Jadi Qin Yichen merasa bahwa Gilgamesh pada akhirnya akan dipukuli habis-habisan oleh Olympus, beritahu dia apa itu para dewa. Adapun keinginan Gilgamesh untuk menggulingkan Olympus dan menjadi raja baru dunia, Qin Yichen hanya ingin membiarkan tiran ini mendominasi alam semesta. Saya khawatir itu bahkan lebih buruk daripada Olympus. Lagi pula, meskipun Olympus sangat bersatu dan monopolistik, kehendak mereka adalah ketertiban. Tetapi pada dasarnya selama mereka tidak melanggarnya, mereka masih bisa hidup cukup baik di bawah dogma para dewa. Ya, secara keseluruhan, menyembunyikan segala sesuatu di bawah apa yang disebut kebebasan dan cahaya, banyak orang percaya memiliki kehidupan yang baik. Tapi Gilgamesh berbeda. Tetapi saat ini, tampaknya orang ini tidak seperti orang gila karena membunuh orang. Misalnya, Ana dan Kasa adalah bajingan di matanya. Selama mereka tidak muncul di hadapannya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menginjak-injak sampai mati. Jika Olympus dan Gilgamesh memilih antara, Qin Yichen memilih kentut. Ini jelas lebih buruk daripada buruk. Ini bukan buah yang baik untuknya. Terlebih lagi, kemungkinan Gilgamesh mendominasi alam semesta. Saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada. Tapi Qin Yichen merasa bahwa dia bisa bertahan sebelum ini. Pukul leluhur hitam. Tidak apa-apa untuk mendengarkan hal-hal yang jauh sebagai lelucon. Pada saat ini, saya melihat Ezio tiba-tiba bertanya, Tuan, nama Anda? Selama pertempuran cawan suci, mereka memanggil Anda Cus. Ini, seharusnya tidak nama asli, kan? Tentu saja tidak. Ezio mengangguk. Memang, tidak ada yang akan memiliki nama aneh seperti itu. Qin Yichen menggerakkan sudut mulutnya. Apa nama yang aneh? Saya pikir ada masalah dengan nama Anda. Saya tidak akan berbicara tentang tiga telur. Ada Ares, dan Gilgamesh. Apa yang kamu lakukan dengan nama yang begitu panjang? Berapa banyak kata yang terlihat? Ezio tidak peduli. Lagi pula, untuk penduduk asli, Qin Yichen adalah orang yang datang. Kalau begitu sekarang, bisakah kamu mengungkapkan namamu? Qin Yichen berpikir bahwa nama Cusi saat ini tidak dapat digunakan. Menghadapi mata semua orang yang ingin tahu, matanya berkedip, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan tersenyum. Angin. Mulai sekarang, panggil saja aku Feng. Angin. Apakah hanya ada satu kata? Ini lebih seperti nama kode. Ezio tersenyum, tidak terkejut dengan ini, tetapi merasa, harganya, sangat keren. Tanpa jejak seperti angin, apakah lebih bebas seperti angin? Kesan Ezio tentang Qin Yichen tampaknya baik, atau bahwa dia juga menganggap yang terakhir sebagai orang miskin yang tidak mau mengikuti kehendak para dewa dan menderita, dan dia bersimpati padanya. Qin Yichen juga tersenyum dan mengangguk. Yah, Feng, nama yang bagus. Dia tidak menginginkan sesuatu tanpa jejak, tetapi karakter angin, yang berasal dari nenek moyang ras manusia, nama keluarga pertama ras manusia, dipisahkan oleh dunia yang luas, untuk mengirimnya kerinduan. Bagus sekali, angin. Gilgamesh juga jarang tersenyum. Dia menepuk bahu Qin Yichen seolah-olah dia adalah hadiah. Raja ini berkata bahwa dia akan memberimu kesempatan. Sekarang sepertinya kamu tampil sangat baik dalam pertempuran cawan suci. Feng, kamu memiliki kualifikasi untuk tidak lagi dianggap sebagai bajingan oleh raja ini. Mulai sekarang, raja ini akan memanggil hidupmu secara langsung. Bagaimana? Aku merasa terhormat. Gilgamesh tersenyum. Itu adalah pertanda suasana hati yang baik. Anda tahu, tidak banyak pria di alam semesta ini yang dapat dianggap sebagai bajingan yang terpisah. Ini bahkan lebih terhormat daripada bantuan Ares. Keduanya tampaknya telah hidup dan mati bersama. Dan memang demikian. Qin Yichen memandang Gilgamesh di sampingnya dan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Namun, pada saat berikutnya, ada semburan cahaya dari pedang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pisau ajaib itu keluar dari sarungnya, dan cahaya pisau itu melesat ke langit. Apa yang kamu lakukan? Apakah kekuatan ini ingin para dewa melihat kita? Tanda seru. Ezio segera bangkit dan berteriak.
dan api unggun meledak. Dia langsung bersembunyi di balik bayangan, menatap Qin Yi Chen dan Gilgamesh dengan luar biasa. Kedua orang itu baru saja bercanda satu sama lain. Tetapi untuk sesaat, pedang ajaib angin mencapai hati Gilgamesh. Reaksi Gilgamesh juga sangat cepat. Dengan pedang dewa di tangan, pedang beradu, dan ketidaksepakatan kedua orang itu membuat pertarungan besar, yang mengejutkan semua orang. Arthur berdiri di antara keduanya, menatap kosong pada dua musuh hidup dan mati. Apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Yi Chen mencibir, Jin Tu ada di tangannya. Dia melakukan serangan mendadak, tapi itu jelas bukan serangan diam-diam. Bukannya dia berhati-hati, tapi dia ingin memberitahu Gilgamesh untuk membersihkanmu tanpa serangan diam-diam. Rambut kuning ini, berapa banyak bajingan yang kamu panggil aku sejauh ini? Gilgamesh juga marah. Pupil darahnya penuh dengan api. Dan dia lebih terkejut lagi. Apakah bajingan ini tuli? Dia juga baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan menyebut orang ini bajingan di masa depan. Ini adalah persetujuannya. Bukankah orang ini seharusnya senang? Ini adalah pengakuan dari Gilgamesh. Tapi dia sebenarnya. Apakah Anda mempertanyakan kehendak raja? Qin Yi Chen semakin mencibir. Gilgamesh memang memiliki beberapa kemampuan untuk memblokir pedangnya. Tetapi dia bahkan bisa menghancurkan baju besi emas. Apalagi baju besi perak. Dengar baik-baik. Aku tidak butuh persetujuan siapapun. Apakah kamu atau Ares? Bantuan apa? Kehormatan apa? Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di depan Laosu, kamu dapat berpura-pura begitu memaksa? Gilgamesh marah, dan pusaran emas di belakangnya bersinar. Saya tidak tahu harta penghancur bumi apa yang akan dia tawarkan, tetapi sangat disayangkan bahwa Qin Yi Chen bergerak lebih cepat darinya. Ayo, kamu bisa memanggilku bajingan untuk mencoba lagi. Di antara senyum menyeringai, alis Qin Yi Chen terbelah. Dan pada saat itu seperti matahari terbit yang menyala-nyala. Dia berbenturan dengan pedang Gilgamesh pada jarak yang begitu dekat, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk melarikan diri. Omong-omong, kartu trufnya, di alam semesta ini, belum ada yang tahu.